Bab 3186. Warisan prajurit naga zaman kuno. Suasana dalam pulau menjadi gempar. Melihat Yason Chang mendadak terjatuh ke permukaan tanah, situasi hening sesaat, semua orang di sana tercengang. Eric Kin tidak hanya menghancurkan keterampilan sihir Yason Chang, tetapi juga meninju Yason Chang hingga terlempar. Yason Chang yang berada di peringkat 6 galaksi, kini kembali dibuat tak berdaya oleh Eric Kin dari peringkat 25. Kini keadaannya sangat menderita, darah segar muntah dari mulut, lalu terhempas ke permukaan tanah. Sejak awal pertarungan keduanya, Eric Kin selalu lebih unggul, kini jurus andalan pun dikeluarkan tanpa peduli. Nampaknya Yason Chang tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk membalas. Kenapa Eric Kin menjadi begitu kuat? Hanya dengan menembus sebuah fase, dia mengalami pengingkatan yang begitu besar. Lennon Gunn tercengang melihatnya, seisi kepalanya terasa meledak-ledak, dia bahkan tidak berani percaya dengan apa yang terlihat. Melihat situasi itu, para kultivator yang ikut bersama Yason Chang pun gemetaran, dalam hati timbul perasaan tidak tenang. Sempurna sekali, Saudara Qin. Beri pelajaran berat untuknya. Johan Ni dan lainnya malah sangat heboh, mata berbinar-binar, dengan mulut tidak tahan berteriak. Meski mereka pernah berpikir Eric Kin mungkin saja mampu mengalahkan Yason Chang, tetapi mereka sama sekali tidak menyangka, Eric Kin yang baru menembus fase penilaian 1 penurunan bisa sekuat itu. Saudara Yuan, inikah yang kamu maksud, Eric Kin yang ingin kamu jadikan murid? Dari kejauhan, Sonny Yuan dan Yamin Wei yang baru saja tiba di atas pulau kebetulan melihat kejadian itu, seketika tercengang. Setelah itu, bibir Yamin Wei terasa berkedut, raut wajah menjadi amat aneh. Benar, Eric Kin, tetapi aku tidak menyangka, hanya 1 bulan tidak bertemu, kemampuannya meningkat pesat. Dan orang ini sungguh mendatangi Yason Chang. Ekspresi wajah Sonny Yuan pun mulai rumit. Sebelumnya saat bertemu dengan Yason Chang, orang itu berani berkata, tidak peduli jika Eric Kin sungguh datang menyerangnya. Dan melihat situasi di depan mata, semua sudah jelas, Eric Kin datang untuk balas dendam. Dan hebat sekali, kultivator yang berada di peringkat 20-an dalam galaksi, berinisiatif menyerang master dari peringkat 6, dia juga terlihat sangat unggul dalam pertarungan, benar-benar membuat hati terkejut. Terutama bagi Sonny Yuan, goncangan dalam hati semakin besar, seketika tidak mampu berkata-kata. Terakhir kali bertemu Eric Kin adalah di dalam paviliun harta karun. Saat itu Eric Kin masih berada di peringkat 50-an dalam galaksi, dan dianggap sebagai adik kecil olehnya. Namun tidak lama kemudian, kultivasi dan kekuatan Eric Kin meningkat pesat hingga seperti sekarang. Kini dia sudah bisa menerbangkan Yason Chang hanya dengan 1 tinjuan. Bukankah artinya jika berhadapan dengan dirinya, Eric Kin juga memiliki daya tarung? Orang seperti dia, mana mungkin ikut menjadi bawahan? Di belakang mereka berdua, ekspresi wajah Jerome Lu menjadi sangat canggung. Saat Eric Kin menolak Sonny Yuan, dia sempat mengucap beberapa kalimat sindir, menyalahkan Eric Kin melewatkan kesempatan emas. Bahkan dia merasa tidak seharusnya Sonny Yuan tertarik untuk menjadikan Eric sebagai murid, karena tidak ada yang bisa diharapkan dari orang itu. Kini kelihatannya, wawasan dirinya terlalu sempit, sama sekali tidak mengenal naga yang sesungguhnya. Teman seiman Yuan, apakah kamu merasa Eric Kin bisa mengalahkan Yason Chang? Dia mempertaruhkan nyawa semua kultivator dalam kapal bintang di sini, apakah itu sikap arogan, atau terlalu percaya diri? Setelah terkejut sesaat, keduanya tidak kegirangan seperti Johan Ni dan lainnya, melainkan perlahan kembali tenang. Ini,
Sulit dipastikan, kata Sony Yuan sambil memejamkan mata. Kita bisa lihat, Yason Chang belum mengeluarkan semua kekuatan dalam dirinya. Serangan ini belum bisa mewakilkan perbedaan kekuatan mereka berdua. Setelah ini, adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Kita lihat saja jurus apa yang masih dimiliki Eric Qin. Dia tidak mungkin menganggap Yason Chang sudah mengeluarkan semua kemampuan, kata Yamin Wei ikut menganggukkan kepala. 10 besar dalam peringkat galaksi, tidak seorang pun memiliki nama harum tanpa sebanding dengan kemampuan dalam diri. 10 orang itu tentu memiliki jurus andalan, mendadak memiliki kekuatan 3 kali lebih besar dari biasanya adalah hal yang wajar. Termasuk dirinya sendiri, teknik-teknik yang biasa digunakan bukanlah teknik terkuat yang dimiliki. Sedangkan gunung iblis yang diciptakan Yason Chang, 7 gunung menyatu, memang termasuk keterampilan sihir tingkat 5, tetapi itulah ilmu sihir yang biasanya Yason Chang gunakan, dan tidak termasuk teknik andalan terakhirnya. Apakah saudara Yuan ingin berkata bahwa warisan prajurit naga zaman kuno lah yang bisa dianggap sebagai jurus andalan dan paling mematikan milik Yason Chang? Kata Yamin Wei dengan penasaran. Tetapi aku merasa penasaran, seperti apakah warisan prajurit naga itu? Kamu dan aku akan segera menyaksikannya. Jika tidak mengeluarkan jurus paling mematikan itu, Yason Chang sama sekali bukan tandingan Eric Qin. Asap tebal terbang ke atas langit. Dalam pulau itu, Yason Chang yang terjatuh ke dalam lubang dalam berekspresi suram, perlahan bangkit. Dia menjulurkan tangan menyeka ujung bibir, noda merah di tangan membuat tatapan matanya menjadi semakin tajam. Dia tidak hanya terlempar akibat pukulan itu, tetapi juga mengeluarkan darah. Di tangan Eric Qin yang selalu dia remehkan itu, sebagai seorang master pejuang kebanggaan, dia malah terluka. Mengangkat kepala melihat Eric Qin yang masih melayang di atas langit, tatapan mematikan dalam mata Yason Chang terasa begitu nyata. Benar-benar melebihi bayangannya. Pertarungan baru saja berlalu 3 hingga 5 hari, tetapi kultivasi Eric Qin malah mengalami perubahan yang begitu besar. Saat kembali melayang ke atas, Yason Chang menatap Eric dengan sangat dingin. Eric Qin, bisa melukaiku adalah kebanggaan terbesar dalam hidupmu, ini akan menjadi momen yang paling pantas dikenang dalam hidupmu. Keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya, jika tidak, setelah ini aku akan menendang kepalamu bagai menendang bola. Kata Eric dengan nada datar. Haha, arogan sekali, tetapi aku ingin lihat kamu bisa arogan sampai kapan. Kamu kira aku bisa menduduki peringkat ke-6 galaksi, semua bergantung pada gunung iblis itu. Setelah ini kamu akan melihat kemampuanku yang sebenarnya. Prajurit naga, turun. Yason Chang berteriak keras, diiringi energi iblis dalam tubuh terkuras abis, tergantikan oleh cahaya terang berwarna emas yang sangat memukau. Bagai menyatu dengan cahaya itu, wajah dan kulit Yason Chang ikut menjadi keemasan. Bahkan rambut dan bola mata Yason Chang pun menjadi emas dalam kecepatan tinggi. Tubuhnya seolah menjadi sebuah patung emas, penuh wibawa dan kuasa, membuat orang-orang tidak berani menatapnya langsung. Selain itu, hawa-hawa yang terpancar dalam diri Yason Chang menjadi jauh lebih kuat, reiki yang pekat berkeliling, membuat ruang hampa di atas terusik karenanya. Mati saja kamu. Sah. Badan Yason Chang bergetar sesaat, lalu menyerang ke arah Eric Qin bagai seekor naga sisik yang baru keluar dari laut. Tiba di hadapan Eric Qin, dia mengangkat tangan mengeluarkan sebuah pedang warna emas. Peng! Eric Qin mengeluarkan pisau Yoyang untuk menghadangnya, terjadi benturan keras yang menimbulkan getaran membelah tanah. Kemampuan dia, setidaknya bertambah 3 kali lipat dari sebelumnya.
Dua mata Erik Kin sedikit terpejam. Dalam seketika, dia merasakan kekuatan yang mengalir di sepanjang pedang emas itu. Dua pedang bertemu, kali ini Yason Chang yang mendominasi. Pedang panjangnya terus-menerus menekannya ke bawah, memaksa Erik Kin jatuh ke permukaan. Terdengar suara dentuman, saat Erik Kin terjatuh ke bawah, tangan kiri Yason Chang tiba-tiba mengeluarkan sebuah perisai warna emas. Bersambung.